Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Afrizal. Di sini saya membahas Zool Prefilter bersama dengan Atika. Saya di sini membahas implementasi pada Zool. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Zool adalah salah satu framework yang dikembangkan oleh Netflix supaya kita dapat mendevelop suatu microservice pada Spring, khususnya pada Spring Cloud. Nah, di Zool sendiri terdapat 3 jenis filter atau routing bahasa umumnya, yakni pre-filter, root filter, dan post filter. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas tentang Zool pre-filter. Untuk implementasinya sendiri, terdapat 4 kelas yang minimal dibutuhkan untuk melakukan pre-filter, yakni pertama user context filter, user context, user context holder, dan user context interceptor. Keempatnya mempunyai peran yang berbeda-beda satu dan yang lainnya dan saling terkait. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, yakni user context filter. Di sini fungsi dari kelas user context filter adalah untuk mengintercept seluruh HTTP request yang datang dan mengambil correlation ID dari HTTP header-nya. Kemudian akan disimpan di objek user context. Ini kelas user context-nya nanti akan disimpan di sini. Jadi ini akan dijadikan satu objek untuk menyimpan correlation ID yang nanti akan dipakai untuk mengganti header di HTTP-nya. Dan ini adalah kelas yang bertugas untuk mengubah HTTP header tadi menjadi correlation ID. Kurang lebih seperti itu. Itu fungsi utama dari dua kelas ini, user context dan user context filter. Jadi user context filter fungsinya untuk mengambil correlation ID, kemudian user context fungsinya untuk menyimpan correlation ID. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada user context holder. Jadi walaupun yang kita butuhkan sebetulnya adalah correlation ID itu tidak akan bermakna kalau tidak mempunyai konteks, dalam artian ya request bisa datang dari siapapun, kita tidak tahu instansi yang mana yang memiliki request tersebut. Jadi perlu disimpan konteksnya dalam arti besar supaya dapat diketahui ini sedang dalam konteks yang mana gitu. Nah, untuk menyimpan user context tersebut dibutuhkan kelas ini, user context holder. Jadi ada satu istilahnya thread lokal yang digunakan untuk menyimpan user context tadi supaya bisa diakses oleh N-nya nanti, yaitu interceptor. Jadi nanti akan ada banyak interceptor yang bisa mengakses ke user context. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir ada user context interceptor. User context interceptor ini fungsinya untuk menginjek seluruh correlation ID ke request HTTP. Nah, request HTTP ini didapat di mana? Diambilnya di sini, di REST template ini. Jadi REST template ini kan dia untuk sebagai gateway API. Nah, kalau ada request yang masuk ke sini, ke REST template ini, maka interceptor ini akan merubah request tadi, merubah dalam artian memodifikasi request HTTP tadi dengan correlation ID yang sudah sebelumnya dicari atau dieksekusi gitu. Jadi ketiga kelas ini saling berkesinambungan. Kalau tadi user context ini sifatnya untuk menyimpan correlation ID, kemudian yang ini sifatnya untuk mengambil correlation ID di set di sini,
yang ini untuk menyimpan user konteksnya, maka yang ini fungsinya adalah untuk memetakan request-request lain supaya memiliki maksud saya correlation ID yang sama gitu. Dalam artian untuk merequest ke satu request yang sama, kurang lebih seperti itu.